Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Langit pagi itu masih berwarna kelabu, dengan kabut tipis yang melayang di atas danau. Airnya tenang, memantulkan pepohonan di sekitar yang berdiri kokoh dan diam. Desa Sawangan, terletak di tepian danau itu, dikenal akan cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Bagi penduduk desa, danau ini bukan sekadar sumber air atau tempat memancing, melainkan tempat suci yang dijaga oleh kekuatan gaib. Banyak yang percaya bahwa ikan emas raksasa adalah penjaga danau, sosok yang menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa dari mara bahaya. Namun, Andi, seorang pemuda yang tumbuh di desa itu, selalu menganggap semua cerita tersebut hanya mitos belaka, dongeng kuno untuk menakut-nakuti anak-anak. Sejak kecil, ia selalu merasa bahwa penduduk desa terlalu berlebihan dalam kepercayaan mereka. Baginya, dunia ini hanya diisi oleh hukum alam yang logis dan bisa dijelaskan. Tidak ada tempat bagi makhluk gaib atau tahayul dalam pemikiran Andi. Semua orang di sini terlalu percaya sama hal-hal yang gak masuk akal, dipikir Andi sambil mempersiapkan peralatan memancingnya. Ia menatap ke arah danau yang tenang. Ikan adalah ikan. Kalau besar, ya untung buatku. Dengan langkah ringan, Andi menuju tepian danau. Matahari pagi mulai muncul di balik pegunungan, menyinari danau dengan cahayanya yang lembut. Udara segar pagi itu membuat Andi merasa lebih yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang baik. Di tepi danau, ia menemukan spot yang menurutnya sempurna, di bawah bayang-bayang pohon besar yang menjulang tinggi. Sambil duduk di atas batu besar, ia melemparkan kailnya ke dalam air. Suasana di sekitar begitu tenang. Angin sepau-sepau menggerakkan daun-daun, menciptakan suara gemerisik yang lembut. Burung-burung berkicau dari kejauhan, menambah kedamaian suasana. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Andi merasakan bahwa danau ini seolah hidup, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Selang beberapa waktu, ketika matahari semakin meninggi, tiba-tiba tali pancing Andi tertarik kuat. Begitu kuat hingga hampir membuatnya terjatuh dari tempat duduknya. Dengan sigap, ia memegang erat pancingnya dan mulai menarik. Perlawanan dari dalam air terasa begitu besar. Ikan ini, apapun itu, jelas bukan ikan biasa. Keringat mulai mengalir di dahinya saat ia berjuang menarik ikan itu keluar. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, akhirnya Andi berhasil menariknya ke permukaan. Di hadapannya, seekor ikan emas raksasa menggelepar, ukurannya jauh lebih besar dari ikan manapun yang pernah ia lihat. Sisik-sisik emasnya berkilauan diterpa sinar matahari, membuatnya terlihat hampir seperti harta karun yang muncul dari kedalaman danau. Wow! Andi terkejut dan kagum melihat besarnya ikan ini. Belum pernah ia melihat ikan sebesar ini, apalagi yang bersinar keemasan. Matanya berbinar, membayangkan bagaimana ikan ini akan menjadi santapan yang luar biasa di meja makan, dan mungkin bahkan akan memberinya sedikit ketenaran di desa. Namun, dalam kekagumannya, Andi tidak menyadari bahwa beberapa warga desa telah memperhatikannya dari kejauhan. Mereka segera berlari menghampirinya, wajah-wajah mereka penuh dengan kepanikan. Jangan bawa ikan itu,
Andi, teriak salah satu warga, Pak Ujang, seorang pria tua yang dikenal sebagai sesepuh desa. Nafasnya tersengal-sengal saat ia mendekati Andi. Itu bukan ikan biasa. Itu penjaga danau. Andi menoleh dengan wajah bingung, lalu tersenyum sinis. Penjaga danau? Kalian terlalu percaya sama cerita lama. Ini cuma ikan, Pak. Ikan besar, ya, tapi tetap ikan. Pak Ujang menggeleng dengan cemas. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Banyak orang sebelum kamu yang pernah mencoba menangkap ikan itu, dan mereka semua mengalami nasib buruk. Air danau akan murka, dan desa ini bisa hancur. Sudah berkali-kali nenek moyang kita memperingatkan hal ini. Namun, meski sudah diperingatkan, Andi tak mau mendengar. Kepercayaan lama yang didasarkan pada mitos tidak berarti apa-apa baginya. Baginya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ikan ini mungkin akan memberinya kekayaan atau setidaknya makan besar untuk keluarganya. Dengan hati-hati, Andi membungkus ikan itu dan membawanya pulang, meninggalkan warga desa yang gelisah di belakangnya. Di rumah, ibunya, Bu Sari, menyambutnya dengan senyum. Namun senyum itu segera menghilang begitu melihat ikan besar di tangan Andi. Andi, dari mana kamu dapat ikan ini? Tanyanya dengan nada khawatir. Kamu tahu nggak, orang-orang di desa selalu bilang jangan pernah ambil ikan dari danau itu. Andi hanya tertawa kecil dan meletakkan ikan tersebut di meja dapur. Bu, tenang saja. Ini hanya ikan. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, dengan ikan sebesar ini, kita bisa makan enak selama berhari-hari. Malam itu, meski Bu Sari masih cemas, Andi memaksa untuk memasak ikan tersebut. Bau harum ikan panggang memenuhi seluruh rumah, dan meski hatinya masih diselimuti keraguan, perutnya tak bisa menolak aroma lezat yang tercium. Sementara itu, di luar rumah, suasana di desa mulai berubah. Angin bertiup semakin kencang, dan suara gemuruh samar terdengar dari arah danau. Warga desa mulai merasakan ketidaknyamanan, seolah ada sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mendekat. Pak Ujang dan beberapa warga tua lainnya berkumpul di balai desa, memanjatkan doa-doa untuk meminta perlindungan, berharap agar malapetaka yang mereka takutkan tidak benar-benar terjadi. Namun, jauh di dalam danau, sesuatu telah terbangun. Airnya mulai bergetar, seolah merespon hilangnya ikan emas besar yang selama ini menjadi penyeimbang. Keesokan harinya, suasana di desa Sawangan terasa berbeda. Angin dingin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan langit yang biasanya cerah di pagi hari kini dipenuhi awan gelap yang menggantung rendah. Para warga keluar dari rumah mereka dengan rasa was-was, dan banyak dari mereka yang berbicara dalam bisikan-bisikan, membahas kejadian malam sebelumnya. Kabar tentang Andi yang menangkap ikan emas besar di danau sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Andi, yang baru saja bangun dari tidurnya, tidak terlalu peduli dengan perubahan cuaca atau desas-desus yang beredar di desa. Ia merasa puas setelah malam sebelumnya ia dan ibunya menikmati ikan emas yang lezat. Sambil meregangkan badannya, ia keluar dari rumah dan duduk di beranda, menikmati angin pagi yang sejuk. Namun, ketenangannya tak berlangsung lama. Tak lama kemudian, sekelompok warga datang menuju rumahnya. Di depan mereka, Pak Ujang berjalan dengan langkah mantap meskipun wajahnya terlihat penuh kekhawatiran. Di belakangnya, beberapa warga yang lebih muda mengikuti dengan ekspresi tegang. Mereka berhenti di depan rumah Andi, dan Pak Ujang segera angkat bicara.
"Andi, kita perlu bicara," katanya dengan suara berat, sambil menatap pemuda itu dengan tatapan yang serius. "Kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Andi mendengus dan menyandarkan punggungnya ke kursi kayu di beranda. "Ya, Pak Ujang, saya tahu. Saya menangkap ikan besar. Dan saya juga tahu bahwa itu membuat kalian semua khawatir. Tapi ini cuma ikan. Tidak ada yang aneh atau mistis tentang itu." Pak Ujang menggeleng perlahan, ekspresi kesedihan terpancar dari wajah tuanya. "Andi, ini bukan soal kau menangkap ikan biasa. Ikan yang kau tangkap adalah penjaga danau, pelindung yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Tidak ada yang boleh menangkap atau memakan ikan itu, karena hal itu akan mengganggu keseimbangan alam di sini. Danau ini bukan sembarang danau, dan ikan itu bukan sembarang ikan." Seorang warga desa, Darto, yang berdiri di belakang Pak Ujang, melangkah maju. "Kami semua telah mendengar cerita sejak kecil, Andi. Orang-orang tua di sini sudah berkali-kali mengingatkan kita. Ikan emas itu adalah pertanda, dan jika ada yang berani melanggarnya, akan ada bencana yang menimpa desa." Andi tertawa kecil, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kalian semua terlalu percaya pada tahayul. Ini hanya legenda lama. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa ikan itu punya kekuatan gaib atau apapun. Lagi pula, kalau memang ikan itu begitu penting, kenapa dia bisa tertangkap begitu saja?" Beberapa warga mulai berbisik, tapi Pak Ujang tetap tenang. Ia mendekatkan diri pada Andi, lalu dengan nada lembut namun tegas, ia berkata, "Kadang kita tak perlu bukti untuk percaya pada sesuatu. Kau tahu, orang-orang sebelum kau juga pernah menangkap ikan emas itu. Dan setiap kali hal itu terjadi, bencana selalu datang. Air danau akan naik, hujan deras tak akan berhenti, dan desa ini akan tenggelam. Kau mungkin tak percaya sekarang, tapi aku minta padamu, kembalikan apa yang kau ambil. Ikan itu harus dikembalikan ke danau." Andi terdiam sejenak. Ada rasa ragu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, namun ia cepat-cepat menepisnya. Baginya, ini semua hanyalah cerita lama yang digunakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak memanfaatkan sumber daya alam. Dia melihat ke arah warga desa yang memandangnya dengan cemas dan merasa bahwa mereka semua terlalu berlebihan. "Maaf, Pak Ujang, tapi ikan itu sudah habis dimakan," kata Andi dengan nada datar. "Lagi pula, apa gunanya mengembalikan ikan itu sekarang? Apa yang sudah terjadi, biarkan terjadi." Mata Pak Ujang melebar, dan beberapa warga desa saling bertukar pandang, seolah-olah mereka baru saja mendengar pengakuan yang paling mengerikan. Suasana menjadi tegang. Pak Ujang tampak menunduk, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. "Kalau begitu, kita hanya bisa berdoa," katanya pelan. "Berdoa agar bencana yang telah kita takutkan selama ini tidak terjadi." Andi mengangkat bahu, tidak terlalu terpengaruh oleh peringatan tersebut. Baginya, ini semua hanyalah kebetulan yang terlalu dibesar-besarkan. Ia memutuskan untuk melanjutkan harinya seperti biasa, sementara warga desa meninggalkan rumahnya dengan ekspresi kecewa dan takut. Namun, ketika sore menjelang, cuaca semakin buruk. Angin bertiup lebih kencang, dan hujan mulai turun dengan deras. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang besar dan berat sedang bergerak di bawah permukaan air danau.
Warga desa mulai berlindung di dalam rumah mereka, menutup pintu dan jendela dengan harapan bahwa badai ini hanya bersifat sementara. Di dalam rumah Andi, Bu Sari terlihat cemas. "Andi, kau yakin apa yang kau lakukan tidak akan membawa masalah? Aku dengar tadi warga desa sudah memperingatkanmu." Andi menghela napas. "Bu, jangan ikut-ikutan percaya dengan tahayul itu. Semua ini hanya kebetulan. Cuaca buruk begini juga bisa terjadi kapan saja." Namun, di balik kata-kata percaya diri Andi, ada sedikit rasa ragu yang mulai muncul. Angin yang bertiup semakin kencang, suara gemuruh yang terdengar semakin dekat, dan getaran halus di tanah membuatnya sedikit tidak nyaman. Malam itu, Andi tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus mendengar suara angin yang menderu di luar jendela, dan perasaannya tidak bisa tenang. Di luar rumah, air danau mulai bergerak dengan cara yang aneh. Permukaan airnya bergetar dan naik perlahan, seolah ada sesuatu yang mengganggu ketenangan danau. Cahaya bulan yang tertutup awan hanya menambah kesan suram pada pemandangan tersebut. Desa Sawangan, yang biasanya tenang dan damai, kini terasa mencekam. Tepat tengah malam, suara ledakan keras terdengar dari arah danau. Warga desa yang masih terjaga segera keluar dari rumah mereka, dan apa yang mereka lihat membuat mereka ketakutan. Air danau mulai meluap dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam hitungan menit, air sudah mencapai tepi desa dan terus naik dengan cepat. Pak Ujang, yang sudah memperkirakan hal ini, segera mengumpulkan warga desa di balai desa. "Kita harus bersiap. Bencana yang kita takutkan telah tiba." Sementara itu, Andi berdiri di berandanya, menatap air yang mengalir deras ke arah desa. Rasa bersalah mulai menjalari hatinya. Apakah mungkin benar apa yang dikatakan Pak Ujang? Apakah tindakannya yang sembrono telah membawa bencana bagi desa ini? Malam itu, langit di atas desa Sawangan tampak suram. Awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya bintang dan bulan, membuat segalanya terasa lebih mencekam. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering dan menciptakan suara gesekan di antara pepohonan. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar samar, seperti raungan binatang buas yang terbangun dari tidur panjangnya. Andi duduk di depan jendela kamarnya, menatap keluar dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia berusaha menenangkan pikirannya, peringatan Pak Ujang terus terngiang di kepalanya. Kata-kata pria tua itu tentang bencana yang akan datang, tentang ikan emas yang dianggap sebagai penjaga danau, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, di sisi lain, egonya terus mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanya kebetulan, dan bahwa ia telah membuat pilihan yang logis. Ibunya, Bu Sari, berjalan pelan menuju kamar Andi. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Andi, kau tidak merasa ada yang aneh malam ini? Anginnya terlalu kencang, dan aku terus mendengar suara gemuruh dari arah danau," katanya sambil melirik keluar jendela. Andi hanya mengangguk pelan. "Ya, aku juga mendengarnya, Bu. Tapi mungkin ini hanya cuaca buruk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, dalam hatinya, Andi merasakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang terasa salah. Ia teringat saat pertama kali menangkap ikan emas itu, bagaimana perlawanan ikan tersebut begitu kuat, seolah-olah makhluk itu tahu bahwa ia sedang direnggut dari tempatnya yang seharusnya. Dan sekarang, semua ini, angin kencang, gemuruh dari danau, awan hitam yang tidak biasa,
seolah-olah alam sedang bereaksi terhadap tindakannya. Di luar, suara angin semakin kencang, menderu-deru seperti badai yang akan datang. Atap-atap rumah di desa mulai berderak, dan beberapa pohon kecil di sekitar desa mulai bergoyang dengan keras. Warga desa yang masih terjaga mulai menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat, berharap bahwa angin kencang ini hanya bersifat sementara. Namun, dari kejauhan, di arah danau, sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Permukaan danau yang biasanya tenang kini bergelombang tak wajar. Airnya tampak bergejolak, seperti sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat dari kedalaman. Di tengah danau, terlihat pusaran besar yang mulai terbentuk, menghisap air dari sekelilingnya dan menciptakan suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Warga desa yang tinggal di dekat tepi danau keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh ketakutan, menyaksikan fenomena alam yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Ujang, yang selalu menjaga desa dengan hati-hati, segera keluar dari rumahnya. Meskipun tubuhnya sudah tua, ia bergerak dengan cepat, berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia berjalan menuju balai desa, tempat beberapa warga lain sudah berkumpul. Raut wajah mereka dipenuhi rasa takut, dan beberapa dari mereka bahkan berdoa dengan hikmat. "Kita harus segera bertindak," seru Pak Ujang dengan suara gemetar namun tegas. Ini adalah tanda-tanda bahwa alam tidak lagi seimbang. Apa yang kita takutkan selama ini sedang terjadi. Air danau akan meluap, dan desa ini dalam bahaya besar. Di balai desa, warga mulai panik. Beberapa dari mereka bergegas menyiapkan barang-barang berharga mereka, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sementara itu, Andi masih berada di kamarnya, terdiam menatap keluar jendela. Ia melihat angin yang semakin menggila dan mendengar suara gemuruh yang kini sudah sangat dekat. Tidak lama kemudian, terjadi sesuatu yang membuat jantung Andi berdetak lebih kencang. Di kejauhan, di atas permukaan danau yang bergejolak, Andi melihat sosok samar muncul di tengah-tengah air. Awalnya, ia mengira itu hanyalah pantulan cahaya atau ilusi yang tercipta dari badai. Tapi semakin lama ia memandang, semakin jelaslah bahwa sosok itu nyata. Itu adalah ikan emas raksasa, berkilauan di bawah cahaya rembulan yang sesekali muncul dari balik awan. Ikan itu terlihat jauh lebih besar daripada yang pernah Andi tangkap sebelumnya. Sisiknya yang keemasan tampak menyala, dan gerakannya yang lambat di atas air menimbulkan kesan bahwa makhluk itu sedang mengawasi desa dengan amarah. Meskipun berada jauh dari danau, Andi bisa merasakan tatapan ikan itu seolah tertuju padanya. Hatinya tiba-tiba terasa berat. Ini bukan kebetulan. Semua ini terjadi karena tindakannya. Tiba-tiba, suara keras menghentak desa. Pintu rumah Andi terbuka dengan keras, disertai oleh angin yang bertiup masuk. "Andi!" teriak Bu Sari dari ruang tamu, suaranya dipenuhi ketakutan. Air danau sudah mulai meluap. Andi tersentak. Ia segera berlari keluar dari kamarnya menuju ibunya. Di depan pintu rumah mereka, ia melihat air sudah mulai menggenangi jalanan desa, perlahan tapi pasti. Desa yang biasanya tenang kini tampak seperti arena bencana yang mendekat. Warga desa mulai berlarian, mencoba menyelamatkan diri dan barang-barang mereka sebelum air semakin tinggi. Pak Ujang, yang berada di balai desa, berusaha menenangkan warga, namun ketakutan sudah menyebar di antara mereka. "Kita harus segera meninggalkan desa," serunya. "Air danau akan terus naik. Ini belum puncaknya."
Andi berdiri terpaku di depan rumahnya, melihat air yang semakin mendekat. Rasa bersalah mulai merayapi pikirannya. Apa yang telah ia lakukan? Apakah mungkin benar bahwa ikan emas yang ia tangkap adalah penjaga danau? Dan apakah semua ini terjadi karena ia mengabaikan peringatan warga? Saat air semakin naik, Andi merasa seluruh dunianya runtuh. Desa yang telah menjadi rumahnya sejak kecil kini berada di ambang kehancuran, dan semua itu mungkin karena kesalahannya. Ia ingin memperbaiki segalanya, tapi bagaimana caranya? Ikan itu sudah mati, dimakan olehnya, dan bencana ini sudah terlanjur terjadi. Hujan mulai turun dengan deras, menambah kesuraman malam itu. Air danau yang meluap mengalir deras, menghantam rumah-rumah warga dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Suara gemuruh air bercampur dengan teriakan ketakutan warga, menciptakan pemandangan yang benar-benar mencekam. Di tengah kekacauan itu, Andi menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiri diam dan menyaksikan desanya tenggelam. Dengan tekad yang baru, ia berlari menuju balai desa, di mana Pak Ujang dan warga lainnya berkumpul. "Pak Ujang," teriak Andi saat ia mendekati pria tua itu. "Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan ini?" Pak Ujang menatap Andi dengan mata penuh rasa iba. "Aku sudah mencoba memperingatkanmu, Andi. Ini adalah akibat dari perbuatanmu. Tapi mungkin masih ada cara." Air danau terus meluap tanpa henti. Desa Sawangan kini berada di ambang kehancuran. Hujan turun dengan deras, menciptakan genangan air di seluruh penjuru desa. Banjir semakin tinggi, menelan jalanan dan mulai merambah ke dalam rumah-rumah warga. Orang-orang berlarian panik, mencoba menyelamatkan apa yang mereka bisa, tapi kekuatan air terlalu besar untuk dilawan. Andi berdiri di tengah balai desa, matanya menatap penuh putus asa pada apa yang sedang terjadi. Rasa bersalah memenuhi hatinya, seolah-olah setiap tetes hujan yang jatuh mengingatkan dia akan kesalahannya. Di sekelilingnya, warga desa berteriak, menangis, dan memanggil orang-orang yang mereka sayangi. Hujan yang deras dan angin yang kencang hanya memperparah keadaan. "Pak Ujang, bagaimana kita bisa menghentikan ini?" tanya Andi, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Pak Ujang, yang berdiri dengan tongkatnya di tangan, terlihat lelah dan sedih. Tatapan matanya tampak jauh, seperti mengingat masa-masa lalu ketika ia pertama kali mendengar cerita tentang penjaga danau. "Aku sudah katakan, Andi, ikan itu adalah penjaga danau. Ketika kau mengambilnya, keseimbangan alam terganggu. Dan sekarang, danau menuntut balas." Andi menggelengkan kepala, menyesali keputusannya. Aku tidak tahu ini akan terjadi." Pak Ujang meletakkan tangannya di bahu Andi, memberikan sedikit dorongan. "Mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya, tapi kau harus mencoba. Kau adalah orang yang memulai ini, dan hanya kau yang bisa berusaha mengembalikan keseimbangan." Andi terdiam sejenak, mencoba memproses kata-kata Pak Ujang. Ia merasa bingung dan putus asa, tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus diam dan membiarkan desanya tenggelam. Meski tak ada jalan yang jelas di hadapannya, ia sadar bahwa ia harus mencoba. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Andi akhirnya. "Ikan itu sudah mati. Bagaimana aku bisa mengembalikan keseimbangan?" Pak Ujang
Ujang memandang ke arah danau yang kini terlihat lebih mengerikan dengan permukaannya yang bergelombang. Kau harus pergi ke danau. Di tengah-tengahnya, di tempat di mana ikan itu muncul, ada sesuatu yang mungkin bisa mengakhiri ini. Legenda menyebutkan bahwa penjaga danau bisa dikembalikan ke alamnya melalui persembahan, meskipun kita tidak pernah tahu pasti apa yang dimaksud dengan persembahan itu. Andi merasa ragu. Persembahan? Apa aku harus memberikan sesuatu? Pak Ujang mengangguk. Kau harus memberikan sesuatu yang setara. Dan itu bukan sekadar barang, Andi. Kau harus siap memberikan bagian dari dirimu sendiri, entah itu keberanian atau mungkin rasa bersalahmu. Hanya dengan itu, danau mungkin akan memaafkan. Keputusan berat menghantui pikiran Andi. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar soal mengorbankan harta benda. Ini tentang menebus kesalahan yang telah ia buat, meski itu berarti menghadapi sesuatu yang mungkin tak pernah ia duga sebelumnya. Dengan tekad baru, Andi memutuskan untuk pergi ke danau. Aku akan melakukannya, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku akan mencoba mengakhiri semua ini. Di tengah derasnya hujan dan gemuruh petir, Andi berjalan menuju danau, diikuti oleh tatapan penuh harap dan kecemasan dari warga desa. Kakinya berat melangkah melewati air yang sudah hampir setinggi lutut. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti membawa beban dosa yang selama ini ia abaikan. Ketika ia sampai di tepi danau, permukaannya tampak lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bergelombang, berputar, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menarik segalanya ke dalam pusaran. Andi menarik napas dalam-dalam, lalu memasuki air. Dingin menusuk kulitnya, tapi ia terus berjalan ke arah pusaran di tengah danau. Di setiap langkah, ia bisa merasakan air semakin kuat, menarik tubuhnya seolah mencoba menghentikannya. Namun, ia terus maju, membiarkan tubuhnya tenggelam hingga air mencapai dada. Saat Andi tiba di pusat pusaran, ia terdiam sejenak. Matanya menatap permukaan air yang terus berputar, mencari tanda apapun yang bisa membimbingnya. Penjaga danau, bisiknya dengan suara yang hampir tenggelam oleh gemuruh. Aku tahu aku salah. Aku melanggar aturan dan mengabaikan peringatan orang-orang. Tapi aku siap menebus kesalahan itu. Andi kemudian menutup matanya, mencoba merasakan kedamaian di tengah kekacauan ini. Ia membayangkan ikan emas yang telah ia tangkap, bagaimana ikan itu seolah memberikan perlawanan terakhir sebelum menyerah. Ia merasakan beban kesalahannya, dan dalam hati, ia berharap bisa memutar waktu kembali. Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Air di sekeliling Andi mulai berangsur-angsur tenang. Pusaran besar yang tadinya menggila kini melambat, dan angin yang sebelumnya menderu-deru berhenti bertiup. Andi membuka matanya, dan di hadapannya, ia melihat bayangan samar ikan emas raksasa itu muncul dari dalam air, memandangnya dengan mata yang dalam. Sejenak, mereka saling menatap, seolah ada pengertian yang terjalin antara manusia dan makhluk gaib itu. Andi mengulurkan tangannya ke arah ikan itu, merasakan kehangatan yang tak terduga di tengah air yang dingin. Maafkan aku, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu, dan aku siap menerima akibatnya. Ikan emas itu mengangguk perlahan, dan dalam sekejap, bayangannya menghilang ke dalam kedalaman danau. Air di sekeliling Andi kembali tenang, dan langit yang tadinya dipenuhi awan gelap mulai cerah. Hujan berhenti, dan cahaya bulan kembali memancar,
menerangi seluruh desa yang kini tertutup genangan air. Andi merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah beban dosa yang selama ini ia bawa telah dilepaskan. Ia berjalan kembali ke tepi danau, di mana warga desa telah berkumpul, menunggu dengan cemas. Saat Andi mencapai daratan, Pak Ujang menghampirinya. "Apa yang terjadi?" tanyanya, meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. "Penjaga danau, dia sudah memaafkan kita," jawab Andi dengan suara yang lembut. "Tapi desa ini mungkin tak akan pernah sama lagi." Warga desa menghela napas lega, meski mereka tahu bahwa bencana ini telah meninggalkan luka yang dalam. Sawangan, desa yang dulu tenang, kini dipenuhi air dan kehancuran. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kesempatan baru untuk memulai kembali dengan lebih menghargai alam dan kepercayaan nenek moyang mereka.